Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum. Syekh izin bertanya. Pertama, ada kejadian dalam sholat berjamaah pada saat rakaat kedua Pak Imam langsung berdiri dan tidak tasyahud awal. Maka ada makmum mengingatkan dengan subhanallah. Lalu imam duduk kembali untuk tasyahud awal. Sahkah sholat mereka? Yang kedua, pada akhir sholat imamnya sujud syahwid, tapi cuma sekali saja sujudnya. Gimana sikap makmum yang benar? Mohon penjelasannya, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Itu yang ditanyakan juga sering terjadi di masyarakat itu. Ya memang hukum-hukum yang kaitan dengan sholat berjamaah, kaitannya dengan sujud sahwi atau kaitannya dengan apa itu mutaba'atul imam, ini hal yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat. Maksudnya orang-orang yang belajar fikih di pondok pun terkadang ya kurang teliti dalam masalah ini. Sehingga yang memahami hanya orang-orang yang betul-betul mentahqiq dan menteliti atau kelas-kelas tinggi begitu. Jadi maka kita sebelum menjawab akan kita utarakan dulu bagaimana aturan yang sebenarnya dalam masalah ini. Sesuai dengan pertanyaan dan kejadian. Di situ kan ada seorang imam yang sholat isya atau asar atau zuhur. Misalnya ketika rakaat kedua tidak duduk tasyahud. Berdiri, sudah berdiri tegak. Lah kemudian makmum mengingatkan subhanallah. Jelas ini makmum orang awam. Ini makmum tidak tahu hukumnya. Kalau dia tahu hukum, tidak akan dia mengingatkan imam subhanallah. Kenapa? Karena aturan di dalam sholat, ketika seseorang itu meninggalkan tasyahud awal yang hukumnya sunnah, dan dia sudah berdiri tegak, maka itu tidak boleh kembali ke tasyahud. Li'annal wajiba la yutraku li sunnah. Li'annal wajiba la yutraku illa lil wajib. Dalam kaidah, sesuatu yang wajib tidak boleh ditinggalkan ketika sudah dimulai hanya karena perkara sunnah, untuk mengerjakan perkara sunnah. Atau perkara yang wajib tidak bisa ditinggalkan ketika sudah dimulai untuk mengerjakan perkara lain kecuali sesama perkara wajib. Jadi wajib hanya boleh ditinggalkan untuk mengerjakan perkara wajib. Maka ketika imam itu posisi sudah berdiri tegak rakaat ketiga, ini makmum tidak boleh mengingatkan subhanallah. Dan imam juga memang tidak boleh kembali, maksudnya begitu. Beda ketika imam baru jongkok, jadi baru beranjak berdiri, lah di saat itulah makmum mengingatkan subhanallah supaya imam tidak jadi berdiri. Nah, selama imam belum berdiri tegak, masih kondisi mau berjongkok,
masih posisi kayak orang ruku, itu diingatkan subhanallah boleh. Dan imam sebaiknya duduk. Sebaiknya duduk. Kemudian kalau imam ini sudah sampai hatur raki', posisi gerakan kayak orang ruku, nanti disunahkan sujud sahwi. Kalau belum sampai, maka tidak disunahkan sujud sahwi. Tapi ini perkara lain lah nanti. Ini agak lebih rumit lagi. Sekarang kita kepada poin yang kita bahas. Jadi saya ulangi. Ketika imam tuh berdiri meninggalkan tasyahud awal, bagaimana sikap makmum? Selama imam belum berdiri tegak, silahkan diingatkan subhanallah. Dan imam sunnah untuk duduk. Tetapi kalau sudah berdiri tegak, jangan diingatkan. Karena Anda ingatkan, kalian ingatkan, tidak kalian ingatkan, ketika imam sudah berdiri tegak, posisi qiyam, tidak boleh dia meninggalkan qiyam yang hukumnya wajib untuk mengerjakan perkara sunnah, yaitu tasyahud awal. Udah. Nah sekarang pertanyaannya, dalam kondisi seperti ini, bagaimana kalau makmum subhanallah? Maka jelas ini makmum salah. Bagi imam tidak boleh duduk tasyahud. Tetapi ada satu kejadian juga. Dalam kondisi seperti ini ada kejadian ketika imam berdiri tegak, makmum subhanallah. Terus sebagian makmum ada yang berdiri, ada yang duduk. Imam kemudian duduk. Lah, ketika imam duduk, ini jelas imam ini awam, tidak tahu masalah ini atau beliau lupa ini. Lah makmum yang tahu aturan, yang tadi sejak tadi ikut berdiri bersama imam, subhanallah, mengingatkan imam. Nah kan jadi kacau ini jadinya. Imam berdiri, diingatkan oleh makmum yang awam tadi, malah duduk, imamnya sama-sama awam. Ketika imam duduk, diingatkan oleh makmum yang alim, yang tahu hukum masalah ini, subhanallah. Nah, dan ini terus bagaimana? Hukumnya itu bagaimana? Jadi kalau imam tadi diingatkan subhanallah, berdiri lagi, nah, ataupun tidak berdiri karena awamnya dia, jadi ini perkara yang termasuk minal umuril khafiyah alal awam. Ilmu-ilmu fikih yang semacam ini adalah ilmu fikih yang khafi, banyak tidak diketahui orang awam, bahkan kalangan santri pun tidak tahu begini. Maka dari situlah, kalau betul-betul imam itu nggak tahu, ya dimakfu. Dimakfu. Jadi dalam kejadian ini, baik imam, baik makmum, yang nggak tahu hukum, imam sudah berdiri duduk lagi, makmum yang duduk tidak ikut berdiri, lah semuanya kalau memang betul-betul mereka orang awam, ya dimakfu. Nggak tahu masalah ini, dimakfu. Jadi di dalam fikih itu ada 3 perkara yang dimakfu karena kebodohannya. Lijahlihi, istilahnya al-jahil al-ma'dzur, orang yang tidak tahu hukum dan dimakfu atas ketidaktahuan dia. Yang pertama, orang yang baru masuk Islam, hadithu ahdin bil Islam. Ini kalau dia melanggar aturan-aturan hukum syariat, ya dimakfu, orang baru masuk Islam. Yang kedua, orang yang nasya ba'idan anil ulama, orang yang jauh dari ustadz atau orang alim yang tahu masalah hukum yang hukum perbuatan yang sedang dia kerjakan. Jadi jauh dari kalangan ulama.
Ini juga dimakfu. Yang ketiga, orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang memang hukumnya itu samar bagi kebanyakan orang, termasuk seperti ini. Jadi, saya ulangi, imam yang sudah berdiri tegak, tahu-tahu duduk. Makmum yang tidak ikut berdiri, duduk bersama imam, itu juga semuanya dimakfu. Jadi tidak batal sholatnya. Maka seumpama ada makmum yang mengingatkan, jadi makmum yang tetap berdiri. Jadi makmum yang sudah berdiri, ikut berdiri imam, jangan duduk. Lah gitu loh. Ketika imam berdiri, maka makmum yang tahu hukum dia berdiri. Lah tahu-tahu lah kok imam duduk. Karena diingatkan oleh makmum yang jahil tadi. Lah ini makmum yang sudah berdiri jangan duduk. Dia ingatkan imam subhanallah supaya imam berdiri lagi. Maka seandainya imam sudah diingatkan subhanallah, dia ini berdiri ya alhamdulillah, tapi gerakan dia duduk tetap dimakfu. Seandainya dia tidak berdiri, perasaannya itu yang benar, ikut makmum yang mengingatkan tadi juga dimakfu. Sehingga sholat berjamaah tetap bisa dilanjutkan. Nah, makmum yang sudah berdiri menunggu imam. Nah, udah. Ini poin daripada polemik masalah imam sudah berdiri kemudian kembali duduk tasyahud atau diingatkan tasyahud. Udah selesai di sini. Kemudian pertanyaan kedua, masalah imam sujud sahwi. Nah ini imam ini ya salah lagi. Imam sujud sahwi. Jadi dalam kondisi seperti ini, apakah disunahkan sujud sahwi? Jelas disunahkan. Baik imam, baik makmum itu disunahkan sujud sahwi. Nah ternyata imamnya ini sujud sahwi cuma sekali. Maka ini kewajiban makmum juga mengingatkan subhanallah supaya sujudnya 2 kali. Nah, seperti itu. Jadi ketika imam sujud sahwi cuma sekali, maka diingatkan oleh makmum. Dan ketika imam sujud sahwi, semua makmum wajib ikut sujud sahwi. Karena sujud sahwi itu satu sunnah muakkad yang jika imam mengerjakan maka makmum semua wajib mengerjakan. Lah sujud sahwi itu kan 2 kali. Maka ketika imam sujud sekali kita ikut sujud. Ketika imam salam subhanallah. Kalau imam paham ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika imam tidak paham, dia tetap sujud sekali, ya kita, jadi dia nggak mau ngulang nambah, ya kita sujud sendiri. Nah, jangan salam, semua makmum tetap sujud 2 kali, kemudian baru salam. Jadi seperti itu. Bahkan ini seumpama imam tidak sujud, ini bab sujud sahwi ini ya. Seumpama imam tidak sujud sahwi, maka karena imam tadi mengerjakan perkara yang kalau disengaja membatalkan sholat, tapi dia mengerjakan karena tidak tahu, seumpama tahu dan sengaja membatalkan sholat, ini termasuk asbab yang menjadikan disunahkan sujud sahwi. Maka seumpama imam itu tidak sujud sahwi dalam kejadian ini, disunahkan bagi makmum, semua makmum untuk sujud sahwi. Jadi imam assalamualaikum warahmatullah, makmum tetap sujud sahwi lisahwil imam. Jadi sujud sahwinya makmum lisahwil imam. Ini perkara yang
juga banyak orang tidak mengetahuinya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.